Awal-awalnya saya kan sama istri ini bekerja di sebuah industri, kalau menurut keyakinan gitu ya, kurang baik gitu ya. Riba. Iya, sebelumnya udah pede nih, wah udah kerja lama, gampang kali ya dapat kerja gitu ya. Ternyata beda. Ternyata beda. Jadi kita coba cari cara lain. Cara lain ya gimana caranya untuk bisa dapat pekerjaan. Coach kasih solusi. Jadi gini coach, Yes. awal-awalnya saya kan sama istri ini bekerja di sebuah industri, kalau menurut keyakinan gitu ya, kurang baik gitu ya. Kenapa? Karena kan di Riba. iya, Oke. riba dan ngelor gitu. Oh, oke. Bisa dibilang saya dan istri ini ada dilema nih. Karena kan satu sisi harus menafkahi keluarga juga, antara mau resign atau tetap dilanjutkan juga batin tidak tenang. Akhirnya setelah berdiskusi diputuskan bahwa saya dulu deh yang resign. Dengan pertimbangan kan saya sudah lumayan lama ya, sudah 10 tahun lebih lah gitu. Setelah resign ternyata kehidupan tuh nggak berjalan sesuai ekspektasi gitu. Karena kan saya sebelumnya udah pede nih, wah udah kerja lama, gampang kali ya dapat kerja gitu. Oke. Ternyata beda. Ternyata beda. Nah di situ saya setelah resign kan mencoba untuk wirausaha lagi tuh, tapi saya trauma gitu maksudnya. Karena kan sebelumnya Apa wirausahanya kalau boleh tahu? F&B coach, kerjasama di bidang F&B, di spesifik sih mendoan. Cuman saya percayakan modal ke dia untuk sistemnya Sirko bagi hasil, cuma ternyata dia gak tanggung jawab, dia kabur, modal saya diambil. Gimana ceritanya kok modal kabur diambil tuh? Jadi saya kan langganan nih, dia kan dagang mendoan. Terus ikut. Enak, istilahnya saya suka, saya invest ke dia gitu. Oke, terus? Ternyata beliau kabur gitu. Orangnya hilang. Jangan dipanggil beliau. Kan itu. Dia kabur Gitu aja, nggak bisa dihubungi. Nggak bisa dihubungi. Sampai sekarang. Udahlah saya ikhlas. Nah ini mau mencoba untuk saya sendiri yang jalanin. Cuman saya satu sisi nggak ada pengalaman. Takut juga kan lama-lama uang tabungan menipis. Sementara anak 3 harus dinafkahi. Apply kerja sana sini juga belum ada hasil positif. Akhirnya saya untuk melanjutkan hidup daripada galau di rumah, akhirnya saya memutuskan untuk jadi driver ojol sampai sekarang. Jadi bagus, dinikmatin aja gitu. Kalau dibandingkan dulu boleh tahu nggak, supaya aku dapat gambaran angka-angkanya coba. Kalau yang masih kerja di insurance kemarin itu ya cukup lah untuk biaya bulanan sama biaya anak-anak sekolah, cukup lah. Nah, kalau untuk sekarang minus terus. Kita laki-laki itu punya tanggung jawab untuk tahu persis kebutuhan mutlak keluarga ini berapa. Dan angka itu harus nempel di otak kita, di otak dirimu, di ingatan kawan-kawan semua yang menyimak obrolan kita hari ini. Kan insya Allah yang mendapat manfaat juga semua. Angka itu berapa? Itu mutlak untuk dipahami, untuk diketahui. Karena angkanya belum tahu, PR nomor 1 ya. Ketahui ya, ngobrol sama istri, tahu kebutuhan berapa. Terpenuhi oleh gaji istri berapa persen dari kebutuhan itu, ya, dan kekurangannya berapa persen? Sekitar 40 lah. 40%. Iya. Jadi 40% dari dirimu, 60% dari istri. Iya. Oke. Dan saat ini karena kan saya masih punya tabungan ya. Jadi saya tetap penuhi 40%-nya itu dari sisa tabungan saya. Berapa bulan lagi masih bisa bertahan? Sekitar 5 bulan, 6 bulan lah. 5 bulan lagi. Bismillah ya. Bismillah. Jadi kan paling nggak kita tahu angkanya, bro. Ya, dengan kita tahu angkanya kita bisa berstrategi. Yang harus dirimu kejar bukan yang 40%. Yang dirimu kejar itu yang 100%. Jadi yang kita cari adalah gimana caranya supaya bisa memenuhi 100%. Tapi ya PR-nya harus tahu 100% itu berapa. Jadi apapun yang didapat oleh istri kita itu adalah untuk tabungan dia, untuk melengkapi, bukan untuk memenuhi kebutuhan, bukan keharusan. Paham bahwa mungkin ya rezeki dilewatkan istri, saya paham itu semua, tapi paling nggak ini bagian dari ikhtiar kita sebagai laki-laki untuk memenuhi itu. Nah, sekarang kita kembali ke yang paling utama, gimana caranya, betul ya? Kan masih ada 5 bulan, jadi punya tenggat waktu sekitar 5 bulan untuk mengejar ini. Pemasukan dari ojol itu berapa persen? Itu tentatif sih coach, tapi ya dibandingin sama yang kemarin jauh sekali. Berapa misalnya? Sekitar 50.000. 50 dikali berapa hari?
20 hari. Iya, Sabtu Minggu saya nyempatkan diri untuk sama keluarga. Oke, berarti kali 20 hari ya. Iya, benar. Berarti sekitar 1 jutaan. Iya. Ada cara nggak untuk ningkatin yang 5% jadi 10%, jadi 20%? Kalau di luar bidang lain, saya sih ikhtiar juga jadi reseller, Coach. Reseller. Reseller online. Oke. Karena yang saya ingin pastikan adalah gini. Dirimu harus bisa mensyukuri, kita harus bisa melihat ini dalam kacamata yang aku respect banget sama dirimu masih berusaha. Ya, nggak cuman nyerah sama keadaan, ya udah tunggu istri pulang di rumah aja. Nggak. Dari yang sudah dijalani, afiliasi, apa istilahnya? Reseller sama ojol itu maksimum 5, 6, 10% maksimum. Iya, maksimum. Betul ya? Dari kedua ini bisa ditingkatkan nggak? Mungkin kalau misalnya untuk increase penghasilan dari sisi ojolnya, malamnya saya pakai istilahnya overtime juga gitu. Yang namanya ojol, yang namanya afiliator itu terhormat, halal tapi tidak mencukupi. Dan mau dikejar seperti apapun, saya cuma khawatir malah nanti kesehatanmu yang terganggu. Ya kan, yang nggak biasa nyetir malam, tiba-tiba jamnya ditingkatin, malah akhirnya repot gitu. Jadi kita coba cari cara lain. Cara lain ya gimana caranya untuk bisa dapat pekerjaan. Nomor 1 mungkin persiapkan CV. Coba disiapkan, kirim ke saya. Saya nanti akan coba teruskan ke beberapa network. Siapa tahu ada yang berjodoh. Ya apalagi terkait procurement, karena kebutuhannya itu sekarang emang lagi besar di situ. Dan yang penting dirimu bisa menjalankan itu dengan amanah. Harusnya dengan proses yang benar. Ya, dirimu udah pernah menyimak kasih solusi yang terkait bikin CV yang benar nggak? Pernah sih, tapi nggak sampai tuntas menyimak. Tuntasin. Tolong kirim. Kira-kira bisa butuh waktu berapa lama untuk mengirimkan CV ke saya? 2 hari loh, Mas. 2 hari? Iya. Salam ya, benar ya. Kutagih ya. Iya. Nanti minta nomorku ke Hafid untuk kirim ke saya. Nanti saya coba teruskan ke orang-orang yang saya paham. Tapi caranya adalah upayamu kalau dialokasikan untuk ojol, coba dioptimalkan waktunya untuk yang lainnya mencoba mengirimkan profil. Coba ketemu orang, coba untuk network yang network itu bukan saja siapa yang kau kenal, tapi yang kenal dirimu. Sebagian besar relasi saya itu rata-rata di industri yang sama. Nah, saya sih switch karir nih sulit sekali maksudnya, Coach. Sudah mengambil keputusan untuk itu, artinya memang harus diimbangi dengan upaya yang lebih keras. Dengan ketiadaan network di luar situ, kan bukan berarti orang-orang yang di sini nggak kenal sama yang di luar. Itu dijadikan prasyarat awal aja. Bahwa dirimu paham, saya memilih untuk tidak ada di industri ini. Saya tahu mungkin kebutuhannya ada di sini. Ada nggak yang di luar ini? Ada sih kalau disortir lebih. Nah itu, iya. Jadi emang harus diutamakan karena kan pilihan untuk tidak mau berkecimpung di situ. Iya. Betul ya. Ada nggak orang-orang terpercaya yang kau kenal dan mengenal dirimu? Ada, cuman setelah saya follow up ke mereka, jawabannya tuh pasti lagi belum ada. Lagi full. Yang diminta apa? Lowongan. Ya, kalau minta lowongan jawabannya gitu. Tapi kalau mintanya begini, keahlian spesifik saya ini, kira-kira ada nggak yang saya bisa bantu? Jadi bukan minta kerja, ya, tapi mencari ruang untuk bisa bantu. Jangan pernah memposisikan diri kita untuk meminta, apalagi menuntut. Ya, tapi posisikan diri kita untuk paham benar yang saya bisa kontribusikan dan yang saya bisa bantu. Yang artinya memang butuh waktu untuk ngobrol, untuk lebih memahami. Nggak bisa cuman kirim doang. Ya semoga deh, nggak cukup. Nah mudah-mudahan dari orang-orang yang dirimu sudah berinteraksi, ada yang bisa diajakin ngobrol, ya, untuk minta nasihat sama mereka. Jadi bukan cuma nyari lowongan, tapi nyari kontribusi. Apalagi kalau dirimu kemudian paham, oh, ini kayaknya kalau diginiin gimana? Boleh nggak kasih kesempatan saya untuk uji coba di sini 2 pekan, nggak usah dibayar. Ya, kalau saya bisa bantu Bapak mengurai urusan itu, pekerjakan saya setelah 2 pekan. Selama 2 pekan, try me out. Paham ya? Ya. Dan itu akan jauh lebih dihormati ketimbang cuman ngirim CV. Paham ya? Dan tentunya yang lebih penting tuh nggak apa? Kita tahu yang dia butuh. Lah kalau kita nggak tahu yang dia butuh gimana? Terus coach, gimana saya bisa tahu yang dia butuh? Makanya ngobrol. Makanya dari list nama-nama orang yang pernah kita kenal dan kenal sama kita, coba satu-satu. Satu lagi boleh ya? Bangun struktur dalam keseharianmu. Coba masukkan, sisipkan 1-2 pertemuan.
Iya, meet up lah. Meet up. Iya. Ya datang ke kantornya supaya nggak harus ngeluarin duit buat beli makan atau apa gitu, buat beli kopi. Tapi duduk dengan pertanyaannya gini, saya ingin membahas ya problem yang sedang dihadapi organisasi yang mungkin saya bisa bantu. Ya, atau saya ingin saya minta masukanmu terkait apa yang saya sedang coba jalankan. Jangan pernah merasa rendah diri karena minder ngambil sebagai ojek, jangan. Cuman memang pada saat ketemu ya pastikan presentable gitu ya. Kalau perlu ke toilet dulu, wangian dan segala macam itu paham lah, itu taktis. Jadi dirimu nggak cuman ya udah ngojol aja sampai nanti ada panggilan, nggak, terus tiap hari usahakan satu minimal ada ketemuan. Terkait meet up itu, kalau benar-benar saya kenal dia dan dia kenal saya tapi industrinya masih di tempat sama, industrinya masih sama. Saya paham klausul kedaruratan, tapi saya juga nggak bisa memaksakan itu ya, dan saya bukan ulama yang bisa menyatakan sesuatu itu halal atau haram. Saya yakin dirimu pasti punya pertimbangan saat keluar dulu, dan itu saya hormati. Dengan sulitnya mencari pekerjaan di luar bidang itu, terus harus gimana ya, coba tanyakan dengan para guru. Kalau saya mau menjalani apapun, saya harus tahu konsekuensi terburuknya. Kalau konsekuensi terburuknya saya siap terima, saya lakukan. Kalau enggak, ya jangan. Itu namanya mitigasi resiko. Siapapun boleh mengatakan apapun. Keluar aja besok. Tapi yang mau mempekerjakan siapa? Dia mau mempekerjakan. Benar nggak? Ya, sangat mudah untuk orang menganjurkan untuk apapun. Tapi kalau orang itu harus melalui konsekuensinya, dia bisa nggak? Atau dia bisa bantu dirimu nggak? Jadi satu hari satu person untuk ditemui, meet up, ya, gali, dan jangan lupa janji kau ke aku, CV. Dan nanti akan ada beberapa nama yang aku minta kau temui. Bismillah, Allah mudahkan jalannya. Ya, aku lihat kau berjuang dan makanya aku respect, kehormatan sekali bisa ngobrol dengan orang yang berjuang untuk istri dan keluarganya. Itu respect saya. Jangan pernah merasa sendiri. Kalau butuh pertolongan, minta tolong seperti yang kau lakukan hari ini. Terima kasih. Sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Kasih Solusi.